Move on dengan stoikisme dan asertif, berdamai tanpa drama dan tanpa jadi badut. Sebelum kita mulai, ambil kopi lu dan camilan untuk mendengarkan video berikut ini. Buat lu yang mendengar sambil kerja, bisa banget karena video ini lebih berfokus pada audio. Jadi keep enjoy. Move on itu kayak diet, semua tahu caranya, dikit yang bisa. Sejak dulu, manusia selalu punya masalah sama susah move on. Filsuf stoik kayak Marcus Aurelius, Epictetus, dan Seneca sebenarnya udah ngasih bocoran sejak ribuan tahun lalu. Bro, lu yang bikin diri lu menderita. Dalam hal ini, kebanyakan orang masih stalking mantan tiap malam sambil muter lagu galau, bikin skenario, coba tadi gue gak chat panjang lebar, pasti dia gak ilfil. Atau berharap mantan kena karma, padahal lu sendiri belum upgrade diri. Move on itu bukan soal melupakan, tapi soal gak jadi karakter tragis di sinetron kehidupan lu sendiri. Gimana caranya? Santai, kita bahas. Yang pertama, terima kenyataan. Cintai nasib lu, mau pahit atau enggak. Epictetus bilang, bukan kejadian yang menyakiti kita, tapi bagaimana kita memandangnya. Artinya, kalau lu masih ingat mantan tiap malam, itu bukan karena mantan lu spesial, tapi karena lu belum terima kenyataan. Bayangin lu jatuh dari motor, lu bisa bangun, bersihin luka dan lu jalan, atau duduk di pinggir jalan sambil nanya, kenapa aspal tega sama gua? Jangan tanya kenapa dia ninggalin lu, tapi tanya apa yang bisa lu lakuin atau lu pelajari dari ini. Tapi ingat, pelajaran ini buat lu, bukan bikin skripsi. Hey, sadar, gue sadar gue banyak salah. Boleh kesempatan kedua? Yang kedua, ambil kendali. Lu ini mau jadi pemain atau NPC? Nah, seperti yang dikatakan oleh Bapak Epictetus, berusaha mengendalikan hal di luar kendali kita adalah sumber penderitaan. Lu gak bisa kontrol perasaan mantan, tapi lu bisa kontrol reaksi lu sendiri. Ibarat lu main game, lu punya dua pilihan. Jadi karakter utama yang berkembang, atau jadi NPC yang stuck di satu tempat, nunggu mantan balik. Jadi langkah-langkah yang perlu lu lakuin itu, blokir dulu aja. Bukan karena benci, tapi biar lu gak kayak orang kurang kerjaan nge-refresh story mantan. Jangan jatuh ke jebakan yang namanya tetap teman. Kalau itu cuma bikin lu makin susah move on. Alihkan fokus ke upgrade diri, bukan ke upgrade ke mantan yang mirip mantan. Karena ingat, balas dendam terbaik itu bukan pasang story aku baik-baik saja sambil nangis, tapi jadi lebih sukses dan cuek. Yang ketiga, jangan lari dari rasa sakit, tapi hadapi tanpa jadi drama king. Seneca pernah bilang, rasa sakitnya hanya sementara, kecuali lu memilih untuk terus memikirkannya. Tapi banyak banget orang ngira move on itu harus buru-buru cari pacar baru, padahal hati masih kayak file korup. Party tiap malam buat melupakan, padahal bangun-bangun tetap ingat mantan. Curhat ke semua orang, bahkan ojol yang nganterin makanan lu udah hafal cerita lu. Nah, cara-caranya itu gimana? Jadi hal yang perlu lu lakuin itu, sadari kalau rasa sakit itu sementara. Tiap kali pengen stalking, kasih diri lu tantangan. Bisa gak lu tahan tanpa buka IG selama seminggu? Bisa sih sebenarnya, asal kuota habis. Ingat prinsip memento mori, waktu lu terbatas, masa mau dihabisin mikir seseorang yang gak udah mikirin lu? Yang keempat, ubah luka jadi bahan bakar buat glow up. Kata Bapak Marcus Aurelius, hal yang menghalangi jalan kita adalah jalan itu sendiri. Patah hati itu ibarat kentang goreng jatuh ke lantai. Lu bisa nangis dan nyalain semesta kenapa kentang itu jatuh, atau lu bisa pesan kentang baru dan nikmati hidup. Jangan cuma tanya, kapan gue bisa move on? Tapi tanya, gimana cara gue berkembang dari ini? Bikin resolusi upgrade diri, badan lebih fit, skill baru, duit makin banyak. Gunakan kesedihan sebagai bensin, bukan rem. Karena kalau lu stuck di fase gue gak bisa hidup tanpa dia, dunia bakal jawab, bisa kok, bentar lagi gajian. Jadi move on itu soal kendali diri, bukan waktu. Gak ada yang bisa ngasih deadline move on. Tapi kalau lu terima kenyataan, ngambil kendali atas hidup lu, gunain luka sebagai bahan bakar untuk berkembang, lu bakal lebih cepat bangkit. Dan yang paling penting, lu gak bakal jadi badut. Jangan buang waktu mengeluh. Seperti yang dibilang oleh Bapak Marcus Aurelius, jangan buang waktu mengeluh tentang apa yang terjadi. Gunakan waktu untuk menciptakan sesuatu yang lebih baik. Oke, sampai di sini dulu. Komen di bawah kalau lu pernah struggle move on dan gimana cara lu bangkit. Jangan lupa follow buat konten self growth dan stoikisme lainnya. Karena kita di sini bukan hanya sekedar curhat, tapi buat upgrade diri. See you in the next content.